Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran? Dzalikal fauzul kabir. Yang demikian itu kemenangan yang besar. Jadi Anda boleh menganggap ini mati semua orang-orang Gaza ini sebagai satu kerugian, tapi di mata Allah bukan. Ini bukan kerugian. Masya Allah. Ketika perang Kubro terjadi dan sudah ada Imam Mahdi, itu berapa lama jangkanya, kan? Ya, jadi begini. Ada hadis juga yang mengisyaratkan bahwa kemunculan Al-Mahdi sebagai pemimpin umat di akhir zaman, ya kan? Itu dia akan memimpin, ya kan, ghazawat, peperangan demi peperangan. Ya. Dan yang menariknya ada hadis riwayat Imam Ahmad bunyinya begini. Taghzuna jaziratal Arab fayaftahuhullah. Kalian akan perangi jazirah Arab, semenanjung Arab. Kemudian Allah berikan kemenangan kalian atasnya. Thumma Farisah. Kemudian kalian akan perangi Persia. Dan Allah berikan kemenangan kalian atasnya. Kalian tuh umat Muslim? Kalian tuh umat Muslim, ya kan? Thumma taghzuna Rum, ya kan? Kemudian kalian akan perangi Rum, ya kan? Nasrani tadi, ya kan? Wa taghzuna, ya kan? Allah berikan kalian kemenangan atasnya, ya kan? Thumma taghzuna Dajjal fayaftahuhullah, ya kan? Dan kemudian kalian akan perangi Dajjal dan kalian akan diberi kemenangan oleh Allah atasnya. Nah, cuman yang menarik adalah ada selipan tadi. Selipan bahwa setelah Jazirah Arab diperangi dan berhasil ditaklukkan, Persia diperangi berhasil ditaklukkan, sebelum perang lawan Rom ada aliansi dulu dengan Rom untuk menghapuskan eksistensi negara haram Zionis Yahudi Israel ini. Cuman setelah menang aliansi itu, masih ada lagi jiwa imperialisnya pasukan Rum masih lagi. Ada gitu. Dia masih merasa umat Islam yang mereka ajak melawan musuh di belakang mereka itu masih seperti umat Islam dulu yang gampang dikadalin, gampang diperalat untuk memenangkan. Nanti begitu udah menang mereka yang klaim gitu, ya kan? Kan selama ini begitu. Kita selalu dijadikan alat aja sama mereka. Objek aja gitu nih. Objek gitu. Nah, kali ini ternyata umat Islamnya lain gitu, karena yang memimpin juga kualitasnya udah kualitas pemimpin yang sebenarnya gitu, yaitu Al-Mahdi gitu kan. Maka marah seorang tentara Muslim, dia bilang tidak, Allah yang memenangkan gitu. Berarti sekarang ini teman-teman semua nih, kalau prosesnya pada saat ini kemudian banyak negara-negara Barat yang akhirnya memutuskan untuk berpihak kepada Palestina, berarti itu sebuah tanda. Itu tanda. Itu tanda. Gitu. Nah, dan ini bisa dimanfaatkan oleh siapa? Oleh BJFS, Brigade Julid Fisabilillah, gitu. Brigade Julid Fisabilillah ini sudah ketiga negara, guys. Indonesia menular ke Malaysia, Malaysia udah mulai menular ke Turki. Kita tunggu aja nih, ada negara berbahasa Inggris ya satu. Saya rasa ada satu negara bahasa Inggris, kemudian mereka saling info untuk kesepakatan menyerang. Profil mana aja yang lagi coba itu, habis akunnya hilang gitu kan. Ini kalau kemudian kita mungkin nggak tahu dari mana ya Allah punya rencana gitu ya. Siapa tahu dari yang kita nggak tahu bagaimana ternyata pasukan yang paling banyak itu di Indonesia, pasukannya pasukan rebahan gitu ya. Tapi dia punya senjata peluru-peluru yang langsung masuk ke hati-hatinya IDF gitu kan. Yang menjadi wasilah dari kemudian pergerakan besar ini gitu ya. Ya walaupun lewat media ini barangkali saya perlu juga ngasih masukan kepada kawan-kawan yang warganet ya yang terlibat dalam jihad lewat itu ya. Begini. Saya juga dengar dari anak-anak saya yang ikut terlibat juga di situ, ya kan. Mereka bilang ada sebahagian saudara-saudara kita netizen, ya kan, Indonesia, yang ketika melakukan serangan-serangan kepada akun-akun IDF itu maaf kata gitu ya, kadang-kadang over berlebihan, gitu, ya kan. Contohnya, misalnya dalam rangka mereka menjatuhkan mental tentara Zionis ini, dia misalnya menggunakan kata-kata, kayaknya Allah nyesel nih ciptain kamu gitu kan. Nah ini statement kayak gini ini udah over ini, ya kan. Biar gimana pun kita nggak boleh mensifati Allah seperti sifat manusia, nggak benar dong, gitu ya kan. Jadi jangan berusaha menyerang musuh untuk menjatuhkan mental musuh, tapi dengan kalimat yang tidak benar, gitu, dengan kalimat yang melampaui batas, apalagi melanggar akidah, gitu. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau menjatuhkan mental, nah itu memang partnya di situ. Ya. Tapi jangan sampai cuma memang alangkah baiknya kalau para tentara-tentara BJFS ini, ya kan, itu mengalami edukasi juga, sehingga upaya mereka menyerang itu benar-benar punya background keilmuan yang ya at least walaupun nggak terlalu dalam gitu kan, tapi punya ilmu. Contoh gini, kan ada sebagian saudara kita ya Muslim gitu kan, yang kemudian masih punya satu misperception terhadap Tufanul Aqsa ini. Misalnya mereka menyalahkan mujahidin
gara-gara kelakuan Hamas ini inilah, banyak sih. terus menyebabkan terbantainya sekian banyak orang di Gaza, gitu kan. Ini dianggap sebagai satu kesalahan, gitu ya kan, dan ini kerugian, gitu kan. Padahal mestinya kan disadari bahwa bagi kita orang beriman nggak ada yang rugi. Kita orang beriman selalu beruntung. Gitu kan, Nabi bilang, ajaban li amril mu'min. Menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Urusan orang beriman selalu dalam kebaikan. Wa laysa dzalika illa lil mu'min, dan yang demikian nggak bisa dinikmati kecuali orang yang benar imannya. Inna asabatu sarra syakara fa kana khairul lahu. Orang beriman itu kalau dapat karunia, anugerah, ya kan, dia bersyukur baik bagi dia. Wa inna asabatu dharra sabara fa kana khairul lahu. Sementara kalau dia dapat duka, lara, nestapa, musibah, ya kan, dia bersabar itu baik bagi dia. Nah, ini harus dilawan dengan edukasi, ya kan? Sekarang contoh, memangnya di dalam Al-Quran nggak ada kisah tentang seorang anak muda, ya kan, yang tadinya mau dikader menjadi pengganti pemimpin spiritual seorang penguasa zalim. Karena ada kisah itu, kisah Gulam namanya, dan itu kisah yang ada di surat Al-Buruj, di surat Al-Buruj, ya kan? Itu kan kisahnya ada seorang raja, zolim raja ini, ya kan, dia punya penasihat spiritual, tukang sihir, ya kan, tukang sihirnya udah tua nih, udah sakit-sakitan, gitu kan. Akhirnya kata si tukang sihir, wahai raja, aku ini sudah menua, ya kan, kayaknya aku nggak lama lagi hidup di dunia. Anda perlu punya pengganti aku, gitu, maka perlu dicarilah kader, gitu, biar aku kader, aku didik, gitu, ya kan. Kata penguasa itu, ya sudah, sana cari deh, gitu. Lalu dicarilah, ketemulah seorang anak muda yang kayaknya apa namanya seger nih, bisa dikader nih jadi tukang sihir berikutnya, pengganti si penyihir itu. Iya. Nah, panggilannya Gulam itu artinya anak muda, gitu, ya kan. Rupanya dia tinggalnya jauh dari istana, tapi dia belajarnya harus ke istana kan, kepada si tukang penasihat spiritual ini. Nah, rupanya dia sebelum sampai ke istana tuh ngelewatin hutan. Di tengah hutan dia dengar ada suara unik gitu. Ternyata suara seorang pendeta Nasrani, buat itu zaman Nasrani ya, itu sedang baca kitab Injil, gitu. Dia tertarik, dia datang ke situ, ya kan. Dia belajar sama si pendeta itu, diajarkanlah tauhid. Waktu itu masih murni ya, ajaran Nasraninya tauhid gitu. Terus ditanya sama si pendeta itu, kamu mau kemana? Saya mau pergi ke istana. Ngapain kamu ke istana? Saya mau belajar sama pendeta di situ, katanya pemimpin spiritual di situ, ya kan, untuk diajarkan ilmu sihir segala macam gitu kan. Didengerin aja gitu kan sama si pendetanya. Dia pergilah belajar ya. Jadi dia sebelum sampai ke istana dia belajar tauhid, tapi sampai di situ belajar sihir gitu kan. Nah, pulangnya dia mampir lagi ke sini. Jadi setiap hari dia belajar tauhid 2 kali, belajar sihir sekali. Ya kan? Terus begitu, bahkan sampai ke tingkat dia sering kali pulangnya telat. Sampai rumah dipukulin sama orang tuanya, ya kan? Kenapa kamu telat gitu kan? Ya kan? Begitu juga dia sampai ke si penasihat spiritual juga telat juga, diomelin juga dia gitu kan. Akhirnya dia berkeluh kesah kan sama si pendeta. Gimana Pak Pendeta nih, saya ngadepin masalah, dilema gitu. Saya doyan banget belajar di sini kan gitu, ya kan? Akhirnya kata pendeta gini aja. Tiap kali kamu ya kan mau pulang ke rumah, bilang aja bahwa kamu itu dapat pelajaran banyak banget gitu, makanya saya telat pulang gitu kan. Tapi kalau kamu sampai ke pendeta juga bilang saya banyak kerjaan di rumah gitu kan, saya gitu ya kan. Tapi yang penting, paling penting, kamu tidak boleh menjelaskan bahwa kamu dapat pelajaran dari saya gitu, ya kan. Jadi harus disembunyikan gitu. Nah, sampai suatu ketika si anak muda ini ya kan lagi di tengah-tengah jalan, ngelihat berapa petani gitu kan nggak bisa jalan dengan dengan kendaraannya yang pakai hewan itu, karena apa, ada suatu hewan besar nutupin jalan gitu. Nah, petani-petani ini bingung gitu, akhirnya minta tolong si anak muda ini, tolong dong singkirin nih hewan ini. Nah, si anak muda ini cuma ngangkat tangan berdoa, ya Allah tolonglah orang-orang susah ini ya kan, dengan menyingkirkan hewan ini. Bergerak tuh hewan gitu kan, lewatlah mereka. Berita ini tersiar gitu ya kan, tersiar. Nah, terus viral lah gimana dia? Viral tuh berita ya kan. Terus udah gitu dia ngadepin juga orang sakit, dia doain gitu kan sembuh gitu kan. Sampai salah seorang menteri raja ini ya kan dengar ya kan, sedangkan si menteri ini kena penyakit sampai buta dia ya kan. Dia cari nih anak muda ini ya kan, ketemu diminta ditolong gitu kan. Didoain ya sembuh, bisa ngelihat gitu. Akhirnya si menteri ini suatu ketika ditanya sama si raja, kamu sembuh dari penyakit kamu? Gimana kamu bisa sembuh? Dia bilang, iya berkat Tuhan katanya. Tuhan kan saya, kata si raja gitu kan. Enggak, ini Tuhannya anak muda itu gitu. Anak muda mana gitu kan?
ternyata itu yang dididik mau jadi ini, jadi tukang sihir gitu kan. Akhirnya sama raja dipanggil tuh anak muda itu, disiksa habis gitu, ditanya kamu belajar sama siapa selain sama tukang sihir ini. Akhirnya dia ngomong lah sama pendeta di tengah hutan, ditarik tuh pendeta ya kan, dipenggal lehernya di depan anak muda ini ya kan. Terus kata si raja, pokoknya kamu harus kembali ke agama kita gitu, nggak boleh ikutin agama si yang sudah saya bunuh, kalau nggak saya bunuh juga kamu gitu kan. Kata si anak muda itu, ya terserah gitu ya kan. Akhirnya dikirimlah dia ke tengah laut, dibawa anak buahnya, tentara-tentaranya si raja, lempar dia ke tengah laut gitu kan. Nah, begitu dia mau dilempar, dia doa sama Allah, ya Allah selamatkanlah aku dari kezaliman raja dan anak buahnya gitu, tentara-tentaranya. Bener, teguling tuh kapal, semuanya mati kecuali dia selamat. Dia datang lagi ke istana, dia bilang, raja aku masih hidup. Yang lain meninggal gitu. Ya. Marah si raja kan, lempar dia dari bukit yang tinggi gitu kan. Kirim lagi sama anak buahnya, dia doa lagi, ya Allah, ya kan, tolonglah saya, ya kan, hancurkanlah para pengawal-pengawal raja ini, ya kan. Tiba-tiba gempa, ya kan, semua jatuh kecuali dia balik lagi ke istana, ya kan. Si raja udah kesel banget kan. Akhirnya kata si anak muda gini, raja, apakah benar kamu mau bunuh saya? Ya jelas katanya gitu, kamu sudah mempermalukan saya begini. Kalau mau, ya kan, cuman satu caranya. Bagaimana? Kumpulkan seluruh rakyat di suatu lapangan terbuka, ikat saya di sebuah tiang, dan raja sendiri gunakan panah saya, anak panah saya, ya kan, busur saya, ya kan, arahkan ke dada saya, ya kan, dan sebelum Anda melepas anak panah itu, Anda harus teriak kencang-kencang, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, Rabbnya anak muda ini. Nah, si raja, wah, bener nih, gitu, bener, insya Allah akan mati saya, gitu, kata si anak muda ini, ya kan. Terus kata si pendeta yang udah tua ini, ya kan, udah sakit-sakitan nih, itu pemimpin spiritual tukang sihirnya ini, dia bilang, raja hati-hati ini jebakan gitu kan. Kata si raja, enggak, pokoknya saya mau mati nih anak gitu kan. Hai pengawal, kumpulkan rakyat, dikumpulkan, ya kan, dipasang panggung tinggi-tinggi gitu kan. Terus kemudian diikat si anak muda ini, nah dia mulai Bismillahirrahmanirrahim. Panahnya tuh, anak panah itu nggak cet gitu, ya kan, nggak kena gitu kan. Si anak muda bilang, wahai raja, teriak yang kencang, katanya gitu, ya kan. Jadi tadi dia tuh cuma Bismillahirrahmanirrahim gitu, pelan aja kan. Nah, si raja teriak kencang gitu, Bismillahirrahmanirrahim, terdengar sama semua rakyat, saat melesat, ya kan. Syahid si anak muda ini. Begitu syahid, rakyat tiba-tiba teriak, amanna bi rabbil gulam, kami beriman semua kepada Rabbnya gulam. Malah siarannya dia kan? Marah murka si raja ini. Dia perintahkan pengawal-pengawalnya bikin parit, ya kan, isi kayu, ya kan, bakar, ya kan. Tanya rakyatnya dibunuh, Pak. Iya, tanya warga satu-satu, ya kan. Percaya sama Rabbnya si Gulam apa sama raja, gitu kan. Ternyata semua percaya sama Rabbnya Gulam, nggak ada yang percaya sama raja, gitu. Termasuk ada seorang ibu-ibu gendong anak bayi, ragu-ragu karena apa, mikirin anak bayinya, bukan mikirin dirinya, mikirin anak bayinya. Bayinya ngomong, ya kan, ya ummi la takhafi, innallaha ma'aki. Wahai ibu, jangan takut, sesungguhnya Allah bersamamu. Dia lempar badannya ke dalam. Nah, ini kan sebenarnya mati kan, mati terbakar lagi gitu, habis suatu warga kerajaan gitu kan. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran? Dzalikal fawzul kabir, yang demikian itu kemenangan yang besar. Jadi Anda boleh menganggap ini mati semua orang-orang Gaza ini sebagai satu kerugian, tapi di mata Allah bukan. Ini bukan Masya Allah. Ya kan? Dan terbukti kan, sekian mata yang tadinya melek jadi tertutup, yang berarti apa, mati, syahid, insya Allah, ya kan. Tapi menyebabkan berapa mata hati orang terbuka di dunia sekarang. Oh, mirip banget kejadiannya. Iya. Dan kemenangan itu hakikatnya not in this temporary world, bukan. Kemenangan is in the next. Di sini skor sementara semua. Iya, di sini skor sementara. Masya Allah, ini kayaknya masih banyak yang belum kita gali dari Ustadz nih, seru banget gitu. Kita belum ngomongin apa, dukun lah, ngomongin dajjal, aduh, Masya Allah. Sat, singkat deh Sat. Dari ada perang itu, kemudian Imam Mahdi gitu, Dajjal turun gitu, Sat. Ya, jadi gini. Setelah Israel is eradicated from the map of the world, ya kan, atas aliansi Muslimin Rum dan Muslimin dengan Nasrani Rum gitu ya. Terus kan pecah kongsi, ya kan, pecah kongsi, ya kan. Justru kemudian Rum akan mengkonsolidasi diri di bawah 80 bendera, setiap benderanya 12.000 personel, yang berarti 960.000 personel, yang berarti hampir 1 juta, ya kan. Dan ini perang ini disebut Malhamah Kubro sama Nabi, ya kan, perang antara Muslimin lawan Rum Nasrani. Dan perang itu menyebabkan pasukan Al-Mahdi itu terpecah jadi 3. Sepertiga syahid, dan kata Nabi, ini orang-orang yang mati syahidnya paling mulia di sisi Allah. Sepertiga lagi desersi,
mundur. Ya, lari, artinya memunggungi peperangan, lari gitu dari peperangan. Dan mereka kata Nabi tidak akan diampuni dosanya selama-lamanya. Jadi tobatnya nggak bisa diterima, ya. Karena berarti munafikun, kan gitu. Nah, sepertiga lainnya itu meraih kemenangan dan tidak akan pernah terfitnah selama-lamanya, gitu. Selama-lamanya ini maksud sampai ya akhirat selanjutnya juga, gitu, ya kan. Nah, kemudian menanglah pasukan Islam dan puncak kemenangan itu adalah Fathu Konstantinia, dibebaskannya satu kota namanya Konstantinia, Konstantinopel alias Istanbul. The big question mark is, loh kenapa Istanbul mesti dijadikan apa namanya puncak bukti kemenangan Muslimin lawan Rum dalam Malhamah Kubro? Ya, ini boleh jadi terjadi perubahan geopolitik, ya kan? Boleh jadi ketika itu Turki akhirnya berpihak ke Rum, gitu. Ya atau kan? Rumnya itu Turki, mungkin nggak? Bisa juga, gitu. Tapi yang pasti terkalahkannya pasukan Rum itu ditandai dengan dibebaskannya kota Konstantinopel. Kedua kalinya berarti ini? Ya, tapi yang menariknya, pembebasan itu dalam hadis disebutkan tidak melalui penggunaan tombak atau panah. Artinya nggak pakai senjata, tetapi menggunakan tahlil dan takbir. La ilaha illallah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi dikatakan, ketika pasukan Al-Mahdi menyebutkan La ilaha illallah, Allahu Akbar, salah satu dinding dari Konstantinopel itu runtuh. Terus kedua kalinya runtuh yang satunya lagi. Nah, ketiga kalinya runtuh semuanya. Masuklah mereka, ya kan, pasukan ini. Nah, saya menafsirkan, ya, ini menafsirkan, bisa jadi benar, bisa jadi salah gitu kan. Kenapa kok dengan senjata wirid gitulah, ya kan, membebaskan? Karena boleh jadi sekalipun secara negaranya dia sudah berpihak pada Rum, tapi secara warganya, masyarakatnya dia Muslim. Gitu. Cuman Muslim yang sekuler. Gitulah. Ya kan? Nah, kalau namanya Muslim sekuler, kalau ngadapin Muslim yang memble, ya kan, Muslim sekuler itu akan jadikan Muslim memble itu jadi bulian kan? Ya. Gitu. Tapi kalau Muslim yang sekuler ketemu mujahid, ya kan, yang ada adalah mujahid itu cukup dengan la ilaha illallah ya udah dikepret gitu, ya kan, udah langsung down mentalnya gitu kan. Nah, singkat cerita, setelah dibebaskannya Konstantinia, ya, pasukan Muslimin yang dipimpin Al-Mahdi ini lagi ngumpulin ghanimah, ya kan, harta rampasan perang. Tiba-tiba terdengar kabar bahwa Dajjal sudah menguasai rumah-rumah keluarga-keluarga mujahidin. Artinya apa? Dajjal sudah muncul, bahkan sudah menguasai pusat kepemimpinan khilafah waktu itu yang adanya di Damaskus. Syria. Ya, waktu itu, ya kan? Maka dikirimlah 10 pasukan berkuda yang dalam hadis sampai dikatakan Nabi tahu nama-nama 10 penunggang kuda itu, tahu warna kudanya, tahu nama mereka, orang tua mereka, gitu. Jadi mereka berangkat, ya kan? Ternyata laporannya apa? Oh belum, Dajjal belum menguasai keluarga-keluarga mujahidin. Memang Dajjal on the way menuju ke Damaskus, ya kan? Ya, membawa siapa? Membawa 70.000 pasukan Yahudi, ya, yang inti gitu kan. Setelah Israel dibubarkan gitu, ternyata Dajjal mengkonsolidasi gitu 70.000 pasukan inti Yahudi yang berasal dari Asfahan. Asfahan itu Isfahan dari Iran, gitu, ya kan? Nah, kemudian pasukan yang tadinya di Konstantinia dikonsolidasikan kembali ke Damaskus, ya kan, sebelum Dajjal nyampe, gitu. Nah, di Damaskus ketika pasukan ini sedang siap-siap mau sholat subuh di sebuah masjid yang di sebelah timur Damaskus yang menaranya berwarna putih, ya kan, mereka mau sholat subuh nih, azan sudah dikumandangkan tapi qomat belum, dan mereka lagi berdoa gitu ya, kan antara azan dan qomat kan doa kan. Dan uniknya masjid ini namanya Masjid Umawi, ya kan, itu bagian tengahnya tuh terbuka ke langit. Sekarang ini udah ada? Ada, Bu, udah ribuan tahun usia masjid itu di Damaskus, ya kan, sebelah timur, gitu. Ya, dan saya pernah ke situ, ya kan. Nah, jadi itu bagian tengahnya itu kosong, jadi selasarnya justru di tengah, ngerti nggak? Ya kan. Nah, bisa Anda bayangkan mereka lagi doa kan, ngeliat ke langit gitu kan. Turun Isa alaihissalam, diantar 2 malaikat, ya kan, di menara putih masjid itu. Dan Al-Mahdi begitu melihat Isa alaihissalam langsung mengenali dan langsung mempersilahkan, wahai Isa, qomat sudah dikumandangkan untuk engkau. Kata dia, enggak. Demi Allah, ini kelebihan umat Islam daripada umat lainnya. Sebagian kalian ditetapkan jadi pemimpin bagi sebagian lainnya. Dia dorong Al-Mahdi untuk memimpin, sholat, dia makmum di belakang Al-Mahdi. Yang berarti apa? Isa alaihissalam datang bukan bawa ajaran Nasrani, tapi jadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Begitu selesai sholat, Isa alaihissalam perintahkan Al-Mahdi buka pintu gerbang. Ya kan? Begitu dibuka pintu gerbang masjid, ternyata 70.000 pasukan Dajjal udah ngepung masjid itu dan Dajjalnya ada di situ. Tapi begitu Dajjal ngelihat ada Isa alaihissalam dalam pasukan Al-Mahdi, kata Nabi dalam hadisnya, Dajjal laksana garam disiram air.
Kalau garam disiram air kan meleleh, mencair. Kalau kata anak Betawi, ngeper. Gitu. Dajjal langsung ngeper, ketakutan. Ngacir dia, ninggalin medan perang. Kemana? Ke Palestina. Ke satu tempat namanya Kota Lut. Ya kan, Kota Lut ini baina Tel Aviv wa Yerusalem, antara Tel Aviv dan Yerusalem. Gitu. Dikejar sama Isa alaihissalam dan dibunuh dengan satu tombaknya, ya kan? Mati dia di pintu masuk Kota Lut itu. Kemudian ya dicabut ya kan tombaknya itu, dikasih lihat darahnya Dajjal menetes, sehingga semua muslim yang lihat kejadian itu langsung naik moralnya. Karena Dajjal selama ini kan dihadapi dengan heran gitu, nih ahli sihir banget nih makhluk ini kan, begitu dikdaya kayaknya gitu kan, ternyata manusia juga, mati juga dia. Sebaliknya Yahudi yang lihat peristiwa itu down mentalnya. Gitu. Karena apa? Pimpinannya yang mereka anggap sebagai Al-Masih, the Messiah ya kan, sang juru selamat mereka kojor juga, mati juga. Nah, kemudian pasukan Al-Mahdi memerangilah pasukan tentara Yahudi yang 70.000 itu, dan berlakulah hadis yang terkenal itu, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin memerangi Yahudi, sampai kaum muslimin membunuh Yahudi, dan Yahudi lari di balik pohon dan batu, pohon dan batu malah bicara, memanggil-manggil, hai muslim, hai hamba Allah, di belakangku ada Yahudi bersembunyi, bunuhlah dia, datanglah sini, bunuhlah dia, kecuali Gharqad, karena Gharqad ini pohonnya kaum Yahudi. Dan ironisnya hari ini di Palestina ya tidak sedikit ya orang-orang Israel yang menjajah Palestina itu mulai nanam pohon Gharqad. Berarti baca mereka. They know the hadis. Gitu. Allah. Tapi nggak usah khawatir. Kalau nanti Allah takdirkan ya Mas Ari masuk dalam pasukan itu ya kan, yang dicari pertama kali ya pohon Gharqad. Lah iyalah, singkirin daunnya lihat, oh ada 10 orang lagi kencing-kencing di situ, ketakutan ya kan. Dan kebanyakan yang nggak tahu akhirnya jadi pesimis, gitu. Bahkan jadi takut ngomongin ilmu akhir zaman gitu kan, karena khawatir kan yang udah darah-darah mulu, perang-perang mulu kan gitu. Ya, yang ditakut bencana-bencananya, takut meninggal duluan gitu kan. Masalahnya sekarang kalau kita nggak paham, kita nggak tahu itu fitnah Dajjal. Contoh lah, sekarang ini masih ada orang yang ngaku muslim, ya kan, ngaku beriman, tapi menganggap dirinya kemungkinan ngalamin kiamat. Padahal kiamat nggak mungkin dialami semua orang beriman. Ada hadisnya kok. La taqumu sa'ah illa ala syirarin nas. Kiamat nggak akan menimpa, tidak akan terjadi kecuali menimpa atas orang-orang yang paling jahat di muka bumi ini. Di hadis yang lain Nabi bilang, sebelum kiamat terjadi udah deket banget, itu Allah akan perintahkan sebuah angin lembut ya, berhembus, aromanya kayak aroma misik, kesturi gitu kan. Angin itu tugasnya menyebar ke seluruh dunia, mencabut ruh setiap orang beriman. Sekalipun imannya tinggal seberat biji zarah, asalkan ada iman, itu diwafatkan dulu sama Allah. Sehingga yang tersisa siapa? Syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, alias orang kafir 24 karat. Atau munafik? Ya enggak, orang kafir 24 karat. Oh jadi munafik juga udah ada. Kan munafik itu nggak mungkin ada ketika Dajjal sudah muncul. Gitu. Munafik langsung jadi kafir ketika Dajjal muncul. Gitu. Semoga akan menjadi pelajaran Ustaz juga nih, Ustaz. Jazakallah untuk waktunya hadir ke sini. Mudah-mudahan ada waktu lagi nanti kita bisa komunikasikan kembali. Dan teman-teman, jika dirasa tayangan ini bermanfaat, monggo silahkan di-share sebanyak-banyaknya dan berikan informasi ini kepada teman-teman saudara kita yang tersayang. Insya Allah akan menjadi tuntunan kita dan kita nggak terjebak dalam menyongsong akhir zaman ini. Terima kasih, mudah-mudahan juga guru kita ini dilindungi Allah, diberikan keberkahan, kesabaran, dan juga kesehatan selalu dan bimbing kita semuanya. Kita tutup podcast kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.